Put your head on my shoulder. Hold me in your arms, baby. Hai semuanya, apa kabar? Saya Septiani, perwakilan dari kelompok 5 Institut Manajemen Wiyata Indonesia. Dengan dosen pengampu, Dr. Anda Maria Titirta Wiyata, MBA. Berikut anggota kelompok 5. Saya di sini mewakili kelompok kami akan menyampaikan beberapa materi perkuliahan prinsip manajemen sebagai tugas ujian tengah semester. Langsung saja nih, kami akan menjelaskan materi dari diversity yang dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah the changing workplace. Yang kedua adalah characteristic of the US population. Yang ketiga adalah global population trends and the changing. Sebelum dimulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Materi pertama yang akan kita bahas adalah the changing workplace atau tempat kerja yang berubah. Di dunia bisnis ini tentunya tidak asing bukan tentang kata-kata tempat kerja yang berubah. Tenaga kerja manajerial adalah dulunya didominasi oleh pria kulit putih, tapi sekarang berubah menjadi tenaga kerja multi etnis yang lebih seimbang dengan gendernya. Tetapi angkatan kerjanya masih dalam transisi karena semua populasi juga berubah. Di sini kita akan fokus pada tren demografisnya. Melihat karakteristik populasi Amerika Serikat, tren ini juga akan menjadi tren keragaman global tentunya. Juga tercermin dalam tempat kerja yang berubah. Nah, informasi ini juga penting bukan untuk dikenali dan dipahami oleh manajer. Ternyata mengelola suatu perusahaan itu tidaklah mudah loh, apalagi kita sebagai individu atau sebagai perusahaan yang terjebak di dalam zona nyaman. Menurut John Carter, ternyata mengelola suatu perubahan itu tidaklah mudah, apalagi jika kita atau perusahaan terjebak dalam kebiasaan yang membentuk zona nyaman. Contohnya nih, pada saat Presiden Jokowi memperkenalkan revolusi mental, akhirnya berhenti pada jargon indah tapi sulit diimplementasikan. Itulah kenapa John Kotter lebih menekankan pada aspek pengelolaan manusianya sebagai kunci sukses perubahan. Siapa sih John Kotter? Mungkin bagi sebagian orang tidak asing ya mendengar nama John Kotter ini, karena dia yang menulis buku Leading Change yang memperkenalkan 8 langkah mengelola perubahan. Apa saja sih 8 langkah mengelola perubahan ini? Yang pertama adalah kebutuhan mendesak. Lalu yang kedua adalah menciptakan koalisi yang kuat. Yang ketiga, menciptakan sebuah visi. Yang keempat, komunikasi visi dengan jelas. Yang kelima, hilangkan semua hambatan. Keenam, ciptakan kemenangan jangka pendek. Yang ketujuh, terus membangun dan memperbaiki perubahan. Yang kedelapan atau yang terakhir, tanamkan semangat perubahan. Lalu kita akan lanjut ke materi yang kedua, yaitu characteristic of the US population. Baru-baru ini, bayi yang lahir di Amerika Serikat berkulit putih keturunan Eropa ini jadi tonggak demografis penting yang bisa mempengaruhi karakteristik politik, ekonomi, dan angkatan kerja negara itu. Statistik dari laporan sensus Amerika Serikat terbaru, Amerika sedang berubah dengan masyarakat yang semakin beragam. Penyesuaian secara dramatis mengubah wajah Amerika pada tahun 2050 nanti. Jumlah penduduk Amerika Serikat yang semula 322 juta pada tahun 2015 akan meningkat menjadi 438 juta pada tahun 2050. 85% dari peningkatan disebabkan oleh imigran dan keturunan mereka yang lahir di Amerika Serikat itu sendiri. 1 dari 5 orang Amerika Serikat yang akan menjadi imigran pada tahun 2050 nanti dibandingkan dengan 1 dari 8 pada tahun 2015. Menurut CAA World Factbook, selain perubahan total populasi, komponen populasi tersebut juga diproyeksi akan berubah. Usia rata-rata adalah 37,8 tahun, naik dari 36,2 tahun pada tahun 2001. Lalu, tahun 2050, 1 dari setiap 5 orang akan berubah menjadi 65 atau lebih. Kelompok terpadat adalah mereka yang berubah 80 tahun ke atas. Tren populasi seperti ini cenderung berdampak besar pada tempat kerja Amerika Serikat. Realitas dari tren bisnis ini adalah mereka harus mengakomodasi, harus menerima perubahan tenaga kerja.
Organisasi harus menyadarinya bahwa mereka tidak dapat mengharapkan karyawan untuk berasimilasi ke dalam organisasi dengan mengadopsi sikap dan nilai yang serupa. Sebaliknya, ada nilai perubahan yang dibawa orang ke tempat kerja itu tidak mudah. Kemampuan manajer dan organisasi untuk secara efektif mengelola keragaman tidak sejalan dengan perubahan populasi ini. Hal ini juga akan menciptakan tantangan bagi minoritas wanita dan karyawan yang lebih tua. Tetapi, banyak bisnis yang akan unggul dalam mengelola keragamannya. Nah, kita sudah sampai di materi yang terakhir. Mari kita bahas tentang Global Population Trend and the Changes. Global Population Trend and the Changes ini dibagi menjadi dua, yaitu Global Workforce, yang kedua adalah Gender, Identitas Gender, dan Orientasi Seksual. Saat ini, kita berbagi planet loh, lebih dari 7,4 miliar orang. Angka yang akan diproyeksikan akan meningkat menjadi hampir 10 miliar pada tahun 2050 nanti. Itu adalah peningkatan populasi di seluruh dunia lebih dari sepertiga, dengan sebagian besar pertumbuhan di masa depan ini terjadi di Afrika dan Asia. Apa saja sih tren populasi utama dan apa artinya bagi tempat kerja global? Tren usia. Pertama, seiringnya meningkatkan masa hidup, beberapa daerah akan memiliki proporsi lansia yang lebih tinggi. Eropa saat ini memiliki persentase orang di atas 60 tahun yang lebih tinggi daripada wilayah lain, diikuti oleh Amerika Utara. Di tingkat negara, populasi Jepang adalah yang tertua dengan media usia di atas 46 tahun dan angka kelahiran yang rendah. Jerman, Italia, dan Portugal memiliki usia rata-rata di atas 44 tahun. Pada tahun 2050, usia rata-rata Tiongkok diproyeksikan menjadi 56 tahun dan Singapura akan menjadi 53 tahun. Tantangan manajemen akan meningkat karena banyak pekerja pensiun dan bisnis perlu mengisi banyak lowongan, sebab posisi ini untuk mempertahankan operasi. Di sisi lain, tren ini menciptakan peluang bisnis bagi wirausahawan dan perusahaan yang dapat memenuhi kebutuhan penduduk yang menua. Nah, di materi ini adalah gender, identitas gender, dan orientasi seksual. Di dalam populasi saat ini juga ada sedikit lebih banyak pria loh daripada wanita secara keseluruhannya. Tapi, masing-masing negara juga memiliki proporsi populasi pria dan wanita yang sangat berbeda loh. Contohnya di sini adalah Rusia. Mereka memiliki kurang dari 90 pria untuk setiap 100 wanita. Tapi kebalikannya dengan India, mereka memiliki 107 pria untuk setiap 100 wanita. Pada tahun 2050 nanti, ketika akan lebih banyak perubahan perempuan daripada laki-laki di seluruh populasi dunia ini, peran gender tradisional dan norma budaya juga turut mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menarik dan mempertahankan tenaga kerja yang termotivasi. Sementara itu, beberapa negara juga melegalkan persamaan hak bagi komunitas LGBT, mencegah diskriminasi dan pelecehan atas dasar identitas gender atau orientasi seksual, akan tetapi menjadi masalah penting bagi organisasi. Nah, yang harus diperhatikan oleh bisnis global di mana pekerjaan dan pekerja berada, dengan para manajer menyadari bahwa banyak sekali pekerjaan hanya dapat dilakukan secara pribadi. Haruskah tempat kerja ini dipindahkan ke area yang dengan banyaknya tenaga kerja dan keterampilan serta sumber daya yang berharga lainnya? Atau apakah harus pekerja diharapkan pindah untuk memanfaatkan peluang karir? Untuk mempersiapkan masa depan, manajer juga harus memahami realitas tenaga kerja global saat ini dan berbagai dimensi keragaman tempat kerja. Seberapa banyak sih yang kalian ketahui tentang penuaan global? Kunci utama untuk mengelola perubahan itu adalah pada faktor manusianya loh, bukan teknologi, bukan proses, bukan juga sumber daya alam, tapi manusia itu sendiri. Jadi penting bagi setiap pemimpin untuk bisa merangkul setiap karyawannya sampai ke level yang paling emosional. Itulah kenapa pemimpin harus mempunyai kecerdasan emosional. Ini adalah tantangan loh bagi seorang pemimpin. Bagaimana sih seorang pemimpin bisa membuat suatu organisasi atau perusahaan bukan hanya bisa melihat pentingnya suatu perubahan, tapi juga merasakan sendiri manfaat perubahannya. Bagaimana?
Apakah kalian sudah paham dari beberapa materi yang tadi sudah disampaikan? Semoga video penjelasan kali ini bermanfaat ya untuk kita semua. Buat yang sudah menonton video ini, boleh dong di like, share, dan subscribe supaya kita lebih termotivasi untuk membahas materi berikutnya. Thanks for watching.